Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Salam semuanya, kembali lagi kita bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gimana kabarnya? Saya harap semuanya masih baik, masih sehat. Ayo mari kita berdiri untuk menyanyi pujian Ku Diberi Kuasa. Semua tepuk tangan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, Ku diberi kuasa. Diberi kuasa Raja mulia. Menaklukkan musuh di bawah hidupku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ayo kita semua tepuk tangan di atas kepala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja
Ya semuanya dipersilakan untuk duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar ibadah, untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita nyanyikan satu lagi lagu, yaitu nyanyi Haleluya.
Ajar perkasa kekuatan. Terima kasih Tuhan sudah menumbuhkan kami semua di sini untuk beribadah dan mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami agar kami bisa mendengar firman-Mu dan juga menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai Shalom adik-adik terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Kiranya kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap menjaga kesehatan, kebersihan. Ayo adik-adik kita berdoa sebelum masuk dalam firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami akan mendengar kebenaran firman-Mu di pagi ini. Biarlah ya Tuhan, adik-adik diberikan pengertian dan hikmat, dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, biarlah dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh adik-adik, mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Sebelumnya kakak ingin bercerita, adik-adik simak ceritanya karena akan ada pertanyaan dari cerita ini. Cerita yang pertama kakak berbicara tentang kapal pesiar Titanic. Adik-adik pasti sudah pernah mendengar bahwa kapal ini merupakan kapal yang terbesar, termegah, dan tercepat di dunia. Penciptanya adalah Irlandia William Pearce. Pada awalnya kapal ini diklaim tidak akan mungkin bisa tenggelam. Kenapa? Karena kecanggihan yang dimiliki oleh kapal tersebut. Lambungnya dibagi menjadi 16 kompartemen dan kedap air. Sebanyak 4 kompartemen yang dapat dibanjirin itu diklaim tidak akan menyebabkan hilangnya daya tampung kapal. Namun kenyataannya pada pelayarannya perdana di tahun 1912 dari Inggris mau menuju ke New York, pada saat di Samudra Atlantik, kapal tersebut menabrak bongkahan es sehingga tenggelam. Kapten kapal yang bernama Edward Smith saat itu mengindahkan peringatan, dan akhirnya akibatnya kapal tersebut tenggelam. Lebih dari 1.500 orang yang menjadi korban. Cerita kedua kakak ambil dari kisah Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Setelah peristiwa turunnya air bah di zaman Nabi Nuh,
maka beranak cuculah keturunan dari Sem, Ham, dan Yafet. Tadinya mereka memiliki satu bahasa dan satu logat. Mereka ingin mendirikan menara Babel. Mereka membuat batu bata dan dengan segala kesombongan mereka, rencana mereka gagal. Menara Babel yang ujungnya puncaknya sampai ke langit. Tuhan tahu apa yang menjadi tujuan mereka. Pada akhirnya Tuhan menggagalkan pembangunan menara itu dan mengacaukan bahasa mereka, sehingga satu dengan lainnya mereka tidak dapat lagi berkomunikasi dengan baik. Adik-adik dapat membacanya di dalam kitab Kejadian 11:1-9. Kakak ingin bertanya dari kedua cerita tersebut, kira-kira apa yang menjadi penyebab dari kehancuran kapal Titanic dan menara Babel? Jawabannya tentunya kesombongan. Topik hari ini yang kakak ingin sampaikan adalah kejatuhan akibat dari dosa kesombongan. Firman Tuhan diambil dari kitab Amsal 16 ayat 18. Demikian bunyinya. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Salah satu sifat yang tidak disukai atau dibenci oleh Tuhan adalah dosa kesombongan. Kenapa? Karena pada umumnya kita juga tidak suka bergaul pada mereka yang memiliki sifat ini. Hati-hati saat kita sudah merasa diri kita seorang yang rendah hati, maka tanpa kita sadari benih-benih kesombongan itu akan muncul. Semua orang dari kita tidak akan kebal oleh yang namanya kesombongan, baik itu pelayan Tuhan, hamba Tuhan, orang muda, orang tua, orang kaya, orang miskin. Maka untuk itu kita harus selalu menguji hati kita, sehingga benih kesombongan itu tidak akan muncul di dalam diri kita. Pertanyaannya, mengapa Tuhan itu benci pada kesombongan manusia? Karena kesombongan itu akan membuat kita melakukan tindakan dosa yang lain. Kita cenderung untuk merendahkan diri orang lain, menganggap diri kita itu jauh melebihi mereka, merasa diri kita lebih dari sempurna dari mereka, dan kita lebih senang untuk dipuji, disanjung, dan kita telah melupakan bahwa kita ini semua adalah ciptaan Tuhan, dan hanya bagi Tuhanlah segala pujian, penghormatan, dan penganggungan yang wajib kita berikan. Kedua, kenapa kesombongan ini melakukan tindakan dosa yang dibenci? Kedua adalah iri hati. Orang sombong biasanya juga akan tidak suka melihat orang lain yang lebih kaya, orang lain yang lebih cantik, orang lebih ganteng dari dirinya, orang yang lebih sukses. Maka terkadang kita memfitnah mereka, dan kita akan merasa diri lebih unggul. Kadang-kadang malah tindakan fitnah ini akan membuat perselisihan, pertikaian, dan rasa ingin memiliki milik orang lain dengan menghalalkan segala cara. Bahwa dalam tindakan ini kenapa dikatakan dosa? Karena kita melupakan bahwa Tuhan melihat segala yang terkandung di dalam hati seseorang. Ketiga, mengapa kesombongan ini dapat melakukan tindakan-tindakan dosa lainnya lagi? Ketiga, yaitu menganggap semua pencapaian yang kita miliki itu adalah kekuatan kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri. Seperti yang adik-adik lihat, mungkin ada teman sekolah yang sombong karena dirinya berprestasi. Ia adalah seorang olahragawan yang ahli, misalnya dalam memain basket, ya, dia yang sering mencetak gol. Terus ada lagi mungkin dia pengusaha yang sukses sehingga ia menjadi orang yang sombong. Dalam hal ini ia lupa bahwa keterlibatan Tuhan atas hidupnya, kedaulatan Tuhan atas segala usahanya, seolah-olah dirinya adalah Tuhan atas hidupnya. Adik-adik bisa melihat bahwa segala kesombongan ini akan memiliki dampak buruk dalam kehidupan kita sendiri. Tentunya yang pertama, kita akan kehilangan segala hal yang baik yang dijanjikan Tuhan sebagai anak-anak pewaris kerajaannya, dan tentunya akan mendatangkan hukuman. Kita dapat lihat di dalam bacaan firman 2 Tawarik 26
ayat 16-21, Raja Uzia mengalami sakit kusta sampai akhir hidupnya. Kita baca di dalam firman Tuhan tentang Raja Uzia, yaitu di 2 Tawarik 26 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ungkupan di atas mezbah pembakaran ungkupan. Tetapi Imam Azariah mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ungkupan kepada Tuhan. Hanya imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ungkupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ungkupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ungkupan. Iman kepala Azariah dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal di dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas negeri itu. Dampak kedua dari kesombongan adalah kita akan lebih banyak musuh daripada teman. Saat kita mengalami kesulitan, maka akan sulit juga untuk mendapatkan orang yang bisa menolong kita. Akibat ketiga dari kesombongan adalah kita akan kehilangan sukacita di dalam hidup. Segala ambisi-ambisi yang kita ingin capai biasanya sulit terwujud. Dan untuk itu adik-adik pasti ingin tahu bagaimana kesombongan ini dapat ditaklukkan. Caranya adalah satu, milikilah kerendahan hati. Karena orang yang rendah hati lebih mudah untuk mengakui bahwa banyak kekurangan dalam dirinya, dan ia mau terus belajar dan mau untuk diperbaiki dan mau untuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Dan kita bisa lihat di dalam Amsal 18 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tinggi hati mendahului kejatuhan, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Contoh dari tokoh Alkitab yang rendah hati. Dalam Perjanjian Baru kita bisa melihat Rasul Paulus. Walaupun dia banyak memberitakan Injil ke bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, ia mengakui bahwa dirinya dibanding dengan rasul-rasul lain adalah orang yang paling berdosa. Hanya karena kasih karunia Tuhanlah, maka ia boleh melayani. Contoh tokoh yang paling sempurna dalam hal ini kerendahan hati adalah Tuhan Yesus sendiri. Saat ia menjadi manusia, ia mengorbankan dirinya bagi kita untuk keselamatan kekal. Ia tidak menganggap kesetaraan dirinya dengan Allah. Ia mengosongkan dirinya. Ia mengambil rupa seorang manusia. Betapa besar dan agungnya pengorbanan Kristus. Kedua, bagaimana caranya sehingga kita bisa menaklukkan kesombongan, yaitu kita ikut sertakan Tuhan, keterlibatan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga jalan yang kita tempuh adalah jalan yang dipimpin, yang dituntun olehnya. Ya, tentunya kita dapat melakukan ini semua lewat persekutuan pribadi, pembacaan firman, perenungan firman. Kita bisa lihat di dalam Amsal 3 ayat 6, demikian firman Tuhan, bahwa akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang ketiga, bagaimana cara untuk menaklukkan kesombongan adalah janganlah kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima sepanjang hidup kita, kasih setianya Tuhan. Kita dapat baca di dalam 2 Korintus 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan, tapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita ulangin ya adik-adik, bagaimana agar kita bisa menaklukkan kesombongan. Satu, milikilah kerendahan hati. Karena orang yang rendah hati akan lebih mudah untuk dibentuk, bisa lebih gampang untuk dibaharui. Ya, seperti firman Tuhan lagi dikatakan, tinggi hati mendahului kejatuhan, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kedua, ikut sertakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Akui ia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketiga, jangan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima setiap hari. Ya, bermegahlah di dalam Tuhan, karena ialah kita boleh ada hingga saat ini.
Demikian kira-kira firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan dan dapat memberkati adik-adik. Ayo kita berdoa untuk menutupi firman hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya lewat renungan firman hari ini adik-adik memiliki kerendahan hati, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Adik-adik ya Tuhan memiliki buah-buah roh di dalam Tuhan saat mereka beribadah kepadamu, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Biarlah adik-adik ini bertumbuh terus di dalam kebenaran-Mu, memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dan mari pastikan kita mendengar dengan baik ya, karena cara kita mendengar akan mempengaruhi hasil kualitas dari pengertian kita, pemahaman kita. Dan selain mendengar, tentu yang paling penting adalah melakukannya. Karena kalau firman kita dengar tapi kita tidak melakukan, Alkitab berkata apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dengan kata lain, sia-sia. Apa yang kita dengar kalau nggak kita lakukan, ya ujung-ujungnya tidak ada hasil, tidak ada pengaruhnya. Sehingga pertumbuhan iman kita jadi mandek, jadi nggak bertumbuh dengan baik. Oke, jadi anak-anak teens, mari setiap firman yang ditaburkan, baik lewat tayangan online maupun dengan firman Tuhan secara offline, mari anak-anak kita melakukannya. Oke? Dan sekarang kakak ajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita berdoa untuk menutup ibadah kita dan sekaligus menerima doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tolong kami supaya benar-benar kami menjadi murid yang baik, yaitu mendengarkan setiap ajaran firman-Mu. Dan kami juga menjadi murid yang baik untuk melaksanakan tugas, mandat, dan setiap perintah yang Tuhan berikan melalui pemberitaan firman-Mu. Maka dengan cara ini, seperti janji firman Tuhan, bahwa kami akan diumpamakan seperti rumah yang dibangun di atas batu karang, sehingga kami jadi remaja muda yang tangguh kuat, sehingga apapun yang kami alami, pergumulan apapun yang sedang kami hadapi, kami yakin kami tidak goyah, kami kokoh, kami kuat, dan itu akan menjadi tanda bukti bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang perkasa di bumi ini, anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dan menjadi pembeda di generasi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Mari angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah hati iman percayamu kepada Bapa kita di surga. Dialah sumber berkat kita. Hai anak-anak teens yang dikasih Tuhan, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memberkati kita semua, sehingga lewat berkat Tuhan ini kita tidak kelaparan kekurangan, lewat berkat Tuhan ini kita dilindungi nih, dijauhkan dari mara bahaya dan niat-niat orang jahat, bahkan dari tipu daya setan. Lewat berkat Tuhan ini kita diberi hikmat, marifat, kebijaksanaan sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Lewat berkat Tuhan ini kita melihat mujizat perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Lewat berkat Tuhan ini kita tetap tabah, sabar, setia, dan kuat sekalipun doa, harapan, pergumulan kita belum selesai. Dan lewat berkat Tuhan ini ada damai sejahtera Tuhan yang memelihara hidup kita, sehingga kita tidak takut, tidak bimbang, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak ada niat untuk bunuh diri, karena ada Tuhan Yesus beserta kita, sumber kebahagiaan di bumi di surga selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam happy. My choice is my destiny in Jesus Christ. I am so happy. Bye, sampai jumpa lagi minggu depan.